Audio Jungle. Audio Jungle. Selama ini orang tua dipusingkan dengan pendaftaran masuk perguruan tinggi. Aturannya berubah-ubah dari waktu ke waktu. Bagaimana sejarah tes masuk perguruan tinggi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Bertemu kembali di Kak Yano Bintang. Kangen lama kita tidak bertemu, dan kali ini Kak Yano Bintang akan mengupas sejarah masuk perguruan tinggi karena banyak permintaan dari penonton, dari orang tua, dari para murid SMA, mengapa masuk perguruan tinggi begitu rumit. Di Indonesia sejak tahun 1976 itu sudah 8 kali pergantian sistem, pergantian pola, pergantian cara masuk perguruan tinggi negeri. Dulu ketika tahun 45, bahkan jauh sebelum itu ketika kita berada di jajahan Belanda, masuk perguruan tinggi itu bergantung pada perguruan tinggi masing-masing. Jadi perguruan tinggi tidak masuk ke dalam sebuah sistem gabungan dan mereka mengadakan tes sendiri-sendiri. Jadi seorang calon mahasiswa bisa tes 4 atau 5 mendatangi perguruan tinggi yang bersangkutan dan mempersiapkan lama disesuaikan dengan perguruan tinggi itu sendiri. Nah, sekarang sejak 1976 itu digabung, ada sistem sendiri. Seperti apa? Seperti berikut ini. Berikut perkembangan sistem penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri. 1976 sampai 1979 itu dibentuklah sekretariat kerjasama antar 5 universitas. Namanya waktu itu Sekalu. Tanya pada kakek kita, tanya sama Pak D atau Bapak kita, mereka tahu. Lalu tahun 1979 sampai 1983 namanya Sekasu atau Sekretariat Kerjasama Antar 10 Universitas. Hanya 10 dari 40-an perguruan tinggi di negeri di waktu itu. Yang lainnya melakukan tes dengan cara yang lama. Kemudian 1983 sampai 1989 itu ada sistem penerimaan mahasiswa baru atau Sipenmaru, dan ada penelusuran minat dan kemampuan atau PMDK. Kemudian tahun 1989 sampai 2002 istilah Sipenmaru diganti dengan UMPTN atau Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Semua bergabung, semua perguruan tinggi di Indonesia bergabung. Jadi sudah tidak 5, sudah tidak 10. Pada tahun 2002 sampai 2008, UMPTN diganti menjadi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru atau SPMB. Lalu 2008 sampai 2013 itu SPMB diganti dengan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN. Tahun 2013 sampai 2022 muncul Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, namanya tetap SNMPTN, dan ditambah dengan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi atau SBMPTN, ditambah seleksi mandiri. Jadi yang pertama seleksi berdasarkan prestasi, yang kedua seleksi berdasarkan tes masuk perguruan tinggi, lalu yang ketiga berdasarkan jalur mandiri. Kemudian tahun 2023
sekarang ini dan ke depan, saya tidak tahu berapa tahun lagi diganti, itu ada seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Yang kedua, seleksi nasional berdasarkan tes SNBT. Lalu yang ketiga, seleksi nasional mandiri. Artinya polanya hampir sama dengan 2013-2022, yaitu tes prestasi yang berupa nilai raport dan beberapa sertifikat prestasi. Yang kedua, seleksi nasional berdasarkan tes SNBT. Ini tes tulis tentu berbasis komputer ya untuk semua. Lalu yang terakhir, seleksi mandiri. Demikian sejarah masuk perguruan tinggi negeri. Ternyata 8 kali kan, berkali-kali kita mengubah sistem dan tentu yang kewalahan adalah siswa, yang kewalahan orang tua. Tapi jangan takut, semua perguruan tinggi pasti perlu mahasiswa dan semua soal pasti bisa dijawab oleh mahasiswa dan mahasiswa pasti ada yang masuk dan tidak. Problemnya adalah kita kekurangan perguruan tinggi negeri yang bisa mendidik mahasiswa semua. Demikian, salam Kak Yatno Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.